Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Di video sebelumnya sudah diceritakan bahwa wabah monster ini disebabkan oleh hasrat manusia. Hyunsu berhasil menahan hasratnya sehingga dia tidak berubah menjadi monster seutuhnya. Ye-kyung berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tunangannya di masa lalu yang ternyata berkaitan dengan pandemi ini. Namun sayangnya dia malah ditangkap tentara. Sementara itu, para penghuni di apartemen dihadapkan oleh monster yang menyerang mereka. So, inilah kelanjutan dari recap seri Sweet Home part ketiga, The Final. Cerita berlanjut ketika Eun-hyuk dan yang lainnya berusaha menghindari speed monster dengan mobil. Monster lain yang ada di basement mulai mengejar dan menyerang mobil mereka. Saat itu Hyunsu belum menyadarkan diri, sementara yang lain berusaha menyingkirkan monster sebisa mungkin. Perjalanan mereka terhenti ketika mobil menabrak gundukan pasir dan mereka terpaksa harus berjalan kaki. Untung saja kakek An datang dengan flamethrower dan membakar habis semua monster yang ada di basement. Sementara itu, Dusik berusaha menarik Suyong saat dia ditangkap oleh monster yang terperangkap oleh jebakan tali. Suyong berhasil terlepas, sementara Dusik berusaha sebaik mungkin untuk menahan monster itu. Ketika penghuni lain hanya bisa diam ketakutan, Yuri dan Eunyu mengajak mereka untuk menyelamatkan Dusik dengan cara menarik tali jebakan agar monster itu tidak lepas kendali. Setelah mereka berusaha sekuat tenaga, monster itu tertarik kembali dan Dusik pergi ke tempat yang lebih aman. Mengejutkannya, Suyong datang kembali dan melempar monster itu dengan molotov. Namun sayangnya upayanya gagal dan malah membuat monster itu terlepas kembali. Untung saja Hyunsu datang dan menyetrum monster itu dengan tombaknya. Kejadian tersebut membuat para penghuni tersadar dan mulai menghargai Hyunsu. Sebagai perawat, Yuri mengobati mereka yang terluka sebaik mungkin termasuk Sang-wook yang awalnya terus menolak. Di lain tempat, Eunyu sebagai adik mulai memperhatikan kakaknya dan menunjukkan kepeduliannya saat dia memperbaiki kacamata Eun-hyuk yang patah. Perlu kalian ketahui, hubungan mereka sebelumnya kurang baik karena status mereka bukanlah saudara kandung. Walau demikian, Eun-hyuk yang pragmatis yang selalu mementingkan dirinya ternyata sangat menyayangi adiknya itu. Terbukti dari sikap dan caranya merawat Eunyu dengan tulus. Tidak lama dari itu, para penghuni mulai dihadapkan dengan masalah baru, di mana tangki air mereka mulai terkontaminasi. Sebagai ketua, Eun-hyuk menyusun rencana dengan Dusik untuk pergi keluar dan mengambil sumber daya. Dusik sebagai ahli teknisi bersedia untuk memperkuat salah satu mobil yang ada di basement agar perjalanan mereka lebih aman dari serangan monster. Sementara itu, Ye-kyung dibebaskan oleh para tentara yang menangkapnya. Ketua mereka menjelaskan jika manusia yang terinfeksi mampu bertahan lebih dari 15 hari, mereka dinyatakan sebagai orang yang terinfeksi khusus yang bisa dijadikan subjek penelitian untuk mengungkap fenomena ini. Tentara juga menegaskan kepada Ye-kyung bahwa dia harus memastikan Hyunsu melewati hari ke-15 dan melaporkan kepadanya menggunakan alat pelacak. Jika saat itu telah tiba, mereka akan datang dan menjemput Hyunsu. Kembali ke apartemen, Eun-hyuk menjelaskan situasinya kepada penghuni lain bahwa mereka harus segera mencari sumber daya. Setelah itu, keadaan tenang untuk sementara. Jisoo yang nampak tidak sehat memainkan gitarnya dan Hyunsu datang untuk mendengarkan. Keesokan harinya, keadaan Jisoo semakin parah setelah dia mengalami sakit pada perutnya. Eun-hyuk yang sempat berkuliah di jurusan kedokteran mendiagnosis bahwa Jisoo menderita radang usus buntu yang cukup parah yang mengharuskan dirinya untuk dibedah secepat mungkin. Eun-hyuk bersedia untuk mengoperasinya, namun dia membutuhkan obat bius dan beberapa alat bedah. Sang-wook, Yuri, dan Hyunsu bersedia untuk pergi keluar dan mencari barang-barang tersebut. Di luar ruangan, Eun-hyuk memperingati Hyunsu bahwa prioritas utama mereka adalah alat bedah, sementara sumber daya lainnya nomor 2. Nampaknya, karakter Eun-hyuk perlahan mulai berubah dan lebih memperdulikan orang lain. Mengingat Jisoo harus segera dioperasi, Eun-hyuk melakukannya dengan alat seadanya. Sementara itu, Hyunsu dan yang lainnya mulai menaiki mobil yang sudah diperkuat sebelumnya. Saat itu, Hyunsu mengenang kembali masa lalunya, masa penuh dengan intimidasi dan penyesalan. Di masa lalu, Hyunsu dirundung oleh temannya yang kaya raya. Bedebah itu mengancam akan memecat ayah Hyunsu yang ternyata bekerja di perusahaan milik keluarganya. Hyunsu mengorbankan diri demi melindungi keluarganya itu. Namun, dia malah diperlakukan sebaliknya, di mana ayah dan ibunya tidak membela dirinya, bahkan adiknya tidak mau mengakui dirinya sebagai kakak. Itulah titik awal kenapa Hyunsu sangat membenci keluarganya.
Setelah dia terlepas dari perundungan, berdebah itu mulai mengganggu temannya yang lain. Di pinggir jalan, dia menyuruh korban untuk menabrakkan dirinya dengan imbalan akan membayar biaya operasi ibunya yang sedang sakit. Hyunsu yang melihat kejadian itu datang menghampiri dan berkata, setelah kejadian itu, ayahnya dipecat dan temannya yang menjadi korban menyalahkan dia atas kematian ibunya yang gagal dioperasi. Hyunsu yang hanya bermaksud untuk berbuat baik kini mulai putus asa dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Itulah masa lalu kelam yang dialami Hyunsu selama ini. Kembali ke masa sekarang, Hyunsu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dunia luar. Ketika dia dan yang lainnya keluar dari apartemen, makhluk raksasa tiba-tiba menghantam sisi mobil dan menjatuhkannya. Menyadari rencana mereka gagal, Hyunsu bangkit untuk melawan monster tersebut yang pernah kita lihat sebelumnya. Namun, dia nampak lebih besar dan lebih tangguh. Kakek An datang dan melakukan yang terbaik untuk membantu, melemparkan molotov ke makhluk itu sampai akhirnya dia mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Pertanda bahwa dia juga sudah terinfeksi. Di saat-saat terakhir, kakek An berusaha untuk mengorbankan dirinya. Untungnya dia selamat karena Ye Kyung datang dan menabrak monster itu dengan mobil damkar. Monster steroid mulai menyerang dan berusaha menghancurkan mobil itu. Namun Ye Kyung tidak menyerah, dia mengambil ancang-ancang dan bersiap untuk menabraknya kembali. Sementara itu, Sang-wook berusaha untuk menyelamatkan Yuri yang tidak menyadarkan diri. Ketika monster itu terkena ledakan mobil, Ye Kyung menabrak monster itu, mendorongnya dan membuatnya terjatuh ke arah konstruksi bangunan. Monster itu tidak bisa berkutik ketika tubuhnya tertusuk besi dan tertimpa lapisan dinding yang terbakar. Ye Kyung berhasil mengalahkan monster itu seorang diri. Dengan lenyapnya ancaman di luar, Hyunsu dan yang lainnya kembali masuk ke apartemen dan mobil damkar memasok air bersih untuk para penghuni. Setelah itu, Ye Kyung menghampiri Hyunsu yang tertidur dan bertanya kepadanya saat dia terbangun, kapan kau berubah menjadi monster dan bagaimana caranya? Hyunsu menjawab bahwa dia hanya ingin hidup. Sungguh ironis, mengingat tujuan dia sebelumnya adalah mengakhiri hidupnya sendiri. Ye Kyung yang dilema akhirnya mengakui bahwa dia bertemu dengan tentara dan berjanji akan menyerahkan Hyunsu kepada mereka. Perasaan bersalah terus menghantui dirinya karena entah bagaimana nasib Hyunsu jika dia dijadikan subjek penelitian oleh para tentara itu. Di lain tempat, Ibu An, istri dari Suk-hyun mengungkapkan bahwa dia telah terinfeksi. Meskipun dia bersedia pergi keluar, para penghuni lain sepakat untuk menempatkannya di ruang terpisah. Setelah itu, Hyunsu menghampiri Ibu An yang menangis di hadapannya karena sudah merasakan penderitaan Hyunsu semenjak dia terinfeksi. Untuk pertama kalinya, Hyunsu menangis mendengar permintaan maaf dari sosok orang tua yang belum pernah dia terima sebelumnya. Dengan berpisahnya Ibu An, penghuni lainnya saling menceritakan kisah-kisah menakutkan. Tidak lama dari itu, seorang tentara yang melarikan diri muncul dengan rasa panik dan trauma yang mendalam. Setelah dia pingsan, Ye Kyung membawanya dan menahannya di ruangan lain. Sementara itu, Eun-yu menemui Hyunsu yang menyendiri dan mengajarinya cara untuk mengatasi kekesalan terhadap seseorang. Tindakan itu menyadarkan Hyunsu untuk memotong rambutnya, yang merupakan isyarat simbolis bahwa Hyunsu memotong semua rasa sakit dan kesedihan yang dia rasakan selama ini. Keesokan harinya, tentara yang ditahan Ye Kyung tersadar dan terkejut ketakutan ketika seseorang berbicara melalui radionya. Menyadari ada kelompok yang mengikuti tentara itu, Sang-wook dan Hyunsu melepaskan tanda SOS yang sebelumnya sudah terpasang, dengan harapan tidak ada yang bisa menemukan mereka di apartemen. Dalam perjalanan kembali ke bawah, mereka melihat monster security yang menuruni lift sembari membawa pemotong rumput. Menyadari bahwa dia berbahaya, Hyunsu dan Sang-wook bergegas untuk menghentikannya. Untung saja Jae-hoon ada di lantai bawah melawan monster itu dan menahannya sebisa mungkin. Di saat yang sama, Hyunsu melompat dari lantai atas untuk mempersingkat waktu. Namun sayangnya kakinya patah dan membutuhkan waktu lama untuk beregenerasi. Dalam pertarungan, Jae-hoon kehilangan tangannya yang terpotong oleh mesin rumput. Para penghuni lain yang datang terkejut melihat keadaannya saat itu. Walau demikian, Jae-hoon bangkit dan terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Dengan pedangnya yang patah, Jae-hoon menusuk monster itu dan membawanya ke dalam lift. Ketika Jae-hoon menahan monster itu, dia meminta penghuni lain untuk melemparkan molotov ke arahnya. Dengan berat hati, Eun-hyuk mengabulkan permintaan terakhirnya itu. Hyunsu yang melihat kejadian itu tak kuasa menahan tangis. Begitu juga dengan penghuni lain yang diam terpaku seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi.
Kejadian itu membuat Jisoo merasa kehilangan, mengingat hubungan mereka yang semakin dekat, bahkan Jae-hoon sempat menyatakan perasaannya. Di antara penghuni lain, Eun-yu berhasil memberinya dorongan, memberitahu Jisoo untuk tidak menyerah dan memberinya pedang Jae-hoon yang patah. Di lain tempat, kakek An menyadari bahwa mereka tidak akan sanggup jika harus melawan monster terus-menerus. Saat itu, dia meminta Ye Kyung untuk pergi keluar dan memeriksa sesuatu yang tersembunyi di bawah apartemen Green Home. Itu adalah bunker yang bisa digunakan para penghuni untuk bersembunyi dan bertahan hidup. Dia meminta Ye Kyung melakukan misi ini karena sudah percaya dan mengakui ketangguhannya. Ye Kyung merenungkan hal itu dan mulai dilema ketika dia memikirkan pilihannya untuk melaporkan Hyun-soo atau tidak. Tidak lama dari itu, sebuah mobil tentara datang dan menabrak pintu masuk apartemen. Nampaknya mereka adalah sekumpulan penjahat yang mencari tentara sebelumnya. Setelah tentara itu ditemukan, mereka memotong jarinya, menempelkannya pada sebuah koper dengan harapan bisa membukanya namun gagal. Setelah membunuh tentara malang itu, para penjahat mengumpulkan semua orang di atrium utama dan membatasi gerakan mereka. Sementara itu, Ye Kyung menyelinap dan mengambil koper yang sebelumnya kita singgung. Di lain tempat, Yong-soo, adik dari Soo-young, bersembunyi di ventilasi sesuai arahan dari kakek An sebelum dia tertangkap. Tidak lama dari itu, para penjahat menemukan catatan rencana bertahan hidup yang dibuat oleh Eun-hyuk. Menyadari kemampuannya itu akan berguna, Jung-sop selaku ketua penjahat merekrutnya ke dalam tim. Ketika Eun-hyuk menerima tawaran itu, para penghuni lain terkejut. Namun Hyun-soo menyadari bahwa itu adalah upaya untuk mencari kesempatan. Di lain tempat, Sang-wook yang belum tertangkap dihadapkan dengan dua penjahat yang berpatroli. Ketika Sang-wook menyerang mereka, Ye Kyung datang membantu dan masalah itu pun teratasi. Tidak lama dari itu, mereka menemukan Yong-soo yang bersembunyi di ventilasi. Menariknya, monster slime muncul dan Yong-soo menjelaskan bahwa monster itu sudah menyelamatkannya. Sementara itu, Jung-sop menemukan Ibu An yang masih terkurung di ruang isolasi. Menyadari bahwa dia sudah terinfeksi, Jung-sop membunuhnya dan Eun-hyuk berusaha sekuat mungkin untuk menahan kemarahannya. Kembali ke atrium, Ye Kyung membuat keributan ketika dia menembak dan menyerang penjahat yang ada di sana. Para penghuni lain memanfaatkan kesempatan itu untuk memberontak. Sayangnya upaya mereka gagal karena Jung-sop mengancam akan membunuh Eun-hyuk saat itu juga. Mengejutkannya, Ibu An bangkit dan mengalahkan satu penjahat yang menghalanginya. Sayangnya, dia hilang kendali dan menyerang siapa saja termasuk Hyun-soo. Dengan terpaksa, Hyun-soo mencekiknya, membuatnya tidak berdaya dan akhirnya mereka tumbang bersama. Setelah membakar tubuh Ibu An, para penjahat membawa Hyun-soo ke atap karena menyadari ada sesuatu yang berbeda darinya. Dengan berkurangnya para penjaga, Ye Kyung berhasil membebaskan para penghuni. Tidak lama dari itu, Dusik terdiam ketika darah mengalir dari hidungnya. Sementara itu, Hyun-soo yang berada di atap akhirnya terbangun, di mana Jung-sop menembaknya saat dia berjalan ke arah pintu. Namun Hyun-soo bangkit, menutup pintu itu dan berkata tidak ada yang bisa turun. Ketika Jung-sop mengancamnya, salah satu pasukan menusuk lehernya, mengangkatnya ke atas dan menjatuhkannya. Ternyata, Jung-sop bukanlah ketua mereka yang sebenarnya, di mana dia hanya dipermainkan oleh pria yang satu ini. Nampaknya, dia adalah orang terinfeksi khusus yang memiliki kemampuan spesial dan memiliki nama Wim-yong. Tidak lama dari itu, helikopter militer menjatuhkan selebaran yang berisi panduan untuk melaporkan mereka yang terinfeksi khusus atau spesial. Tentara menjamin akan melindungi pelapor dan memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Tentu, itu adalah pilihan yang sangat menggiurkan bagi para penghuni di apartemen. Di saat yang sama, Wim-yong, pria sebelumnya berusaha meyakinkan Hyun-soo bahwa mereka harus bekerja sama untuk menghadapi dunia ini. Dunia di mana manusia sangat membenci keberadaan monster. Selebaran itu meyakinkan Hyun-soo bahwa manusia pada akhirnya tidak akan menerima dirinya lagi. Ketika Hyun-soo tiba di lantai bawah, dia meminta para penghuni untuk meletakkan senjatanya dan berkata kepada mereka bahwa Wim-yong sama dengan dirinya. Dalam kilas balik, terungkap bahwa monster yang ada di tubuh Wim-yong adalah parasit cair yang dapat berpindah tubuh. Setelah itu, Wim-yong menjelaskan kepada Hyun-soo bahwa mereka adalah bagian dari evolusi yang akan menggantikan keberadaan manusia di masa depan. Dia juga menegaskan bahwa monster dan manusia tidak akan bisa hidup berdampingan. Sementara itu, para penghuni menemukan monster slime dan membakarnya dalam ketakutan. Yong-soo menangis berusaha meyakinkan mereka bahwa monster itu baik, namun mereka tidak mendengarnya. Hyun-soo yang melihat kejadian itu semakin yakin bahwa monster memang tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. Di lain tempat,
Eun-hyuk dan adiknya membahas selebaran militer yang dimana dia yakin bahwa itu adalah jebakan. Karena bagaimanapun, menjanjikan sesuatu di situasi yang tidak pasti terdengar seperti kebohongan. Setelah itu, Eun-hyuk dan Ye-kyung berbicara dengan Wim-yong yang meminta maaf atas kekacauan yang dia perbuat sebelumnya. Sebagai gantinya, Wim-yong memberikan sebuah informasi yang dia dengar dari militer, bahwasanya mereka akan menghabisi semua manusia, baik itu yang terinfeksi maupun tidak, jika mereka gagal menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Setelah itu, Ye-kyung menunjukkan pelacak dan menjelaskan kepada Eun-hyuk bahwa militer akan datang jika dia mengaktifkan pelacak itu. Di saat yang sama, seorang penghuni melihat dan mendengar percakapan mereka. Di lain tempat, Sang-wook membawa Yuri yang pingsan karena penyakit asmanya kambuh. Namun, Wim-yong menghalangi mereka dan menjatuhkannya, mengira bahwa mereka akan pergi melapor kepada tentara. Hyun-soo yang melihat kejadian itu membiarkan Sang-wook pergi karena dia hanya bermaksud untuk membawa Yuri dan mencarikan inhaler untuknya. Tiba-tiba, Wim-yong menembak mereka dari belakang, membanting Hyun-soo dan menembak penghuni lain yang ada di sekitarnya. Hyun-soo bangkit dan berusaha menghentikannya, namun sayang, Wim-yong jauh lebih kuat darinya. Dengan tertawa, dia menjelaskan bahwa dirinya sempat merasuki Ibu An untuk sementara waktu. Hyun-soo marah dan membiarkan infeksinya mengambil alih. Dengan sayap yang tumbuh dari lengannya, Hyun-soo menyerang Wim-yong dan membakarnya hingga menjadi abu. Ketika Hyun-soo kehilangan kendali, Du-sik menghampirinya, memeluknya dengan hangat dan membuatnya kembali tenang. Namun sayangnya, Du-sik tertusuk berkali-kali oleh sayap yang dikeluarkan Hyun-soo saat itu. Setelah kembali ke bentuk manusianya, Hyun-soo menangis tak terkendali dalam pelukan Du-sik. Ini adalah momen besar, mengingat kurangnya sosok ayah bagi Hyun-soo di tahun-tahun terakhirnya. Dan saat itu, Du-sik telah mengisi posisi tersebut. Setelah Du-sik pergi, sesuatu di dalam diri Hyun-soo berubah karena ingatannya telah hilang. Di luar apartemen, Yuri dan Sang-wook saling mengucapkan selamat tinggal sebelum akhirnya mereka pergi untuk selamanya. Kesedihan terus berlanjut ketika kakek An meninggal dalam tidurnya karena sebuah penyakit yang dia derita selama ini. Saat dia dibawa untuk dikuburkan, para penghuni menemukan bunker bawah tanah yang nampaknya ditemukan kakek An saat dia bersusah payah mencarinya. Dan tidak lama dari itu, salju mulai turun pertanda bahwa musim dingin telah tiba. Sementara itu, monster Wim-yong yang masih hidup pergi meninggalkan apartemen menggunakan mobil. Di malam hari, salju semakin pekat ketika tentara mengepung apartemen Green Home dan meminta para penghuni untuk segera menyerahkan orang yang terinfeksi. Ternyata, itu adalah perbuatan salah satu penghuni yang menguping pembicaraan Eun-hyuk dan mengaktifkan pelacaknya. Para penghuni lain mencoba menghentikan Hyun-soo saat dia berjalan keluar untuk menyerahkan dirinya. Sementara itu, di bunker, salah satu pasukan Jung-sop tidak sengaja meledakkan granat yang membuat tentara melepaskan tembakan ke apartemen. Para penghuni berusaha melindungi diri dan bergegas menuju ruang bawah tanah. Namun Eun-hyuk tidak mengikuti mereka dan pergi menghampiri Hyun-soo setelah meyakinkan adiknya bahwa dia akan segera kembali. Eun-hyuk berusaha untuk menghentikan Hyun-soo, namun gagal karena dia tidak mau mendengar. Ketika Hyun-soo berjalan keluar, kondisi apartemen semakin buruk dan akan segera runtuh. Eun-hyuk terus menangisi kakaknya yang tidak kembali saat pintu bunker terpaksa harus ditutup. Dengan air mata yang mengalir dan fakta bahwa dia sudah terinfeksi, Eun-hyuk tetap tinggal di gedung apartemen yang perlahan mulai runtuh. Jelas itu adalah upaya terakhir sang kakak yang tidak mau membahayakan adiknya sendiri. Sementara itu, tentara menembaki Hyun-soo yang terus berjalan sebelum akhirnya dia ditangkap dan diamankan. 30 jam kemudian, sisa penghuni apartemen termasuk Eun-yu dan Jisoo diamankan oleh para tentara setelah mereka mencoba kabur lewat terowongan bawah tanah. Karena bukan Ye-kyung yang mengaktifkan pelacaknya, kesepakatan dia dan pemimpin tentara belum berakhir. Dengan terpaksa, Ye-kyung mengikuti keinginan tentara agar dia bisa dipertemukan kembali dengan tunangannya Sang-won. Menggunakan seragam militer, Ye-kyung pergi tanpa dijelaskan apa maksud dan tujuannya. Series ini berakhir dengan kemunculan pria mirip Sang-wook di mobil militer yang membawa Hyun-soo. Nampak tentara lain yang mengawal Hyun-soo tak sadarkan diri. Setelah menatapnya cukup lama, pria tersebut berkata, "Lama tak jumpa, Cha Hyun-soo."
Dengan ending yang menggantung, berbagai teori mulai bermunculan untuk menjelaskannya. Salah satu di antaranya adalah kemungkinan tentang Wim Yong yang menggunakan jasad Sang-wook sebagai tubuh barunya. Teori itu sangat masuk akal mengingat wujud monster Wim Yong adalah cairan yang menjadi parasit di tubuh manusia. Luka bakar di wajah Sang-wook yang hilang juga menguatkan teori tersebut karena monster memiliki kemampuan regenerasi. Seperti biasa, Netflix memberikan kita harapan yang tidak menentu. Series ini berakhir dengan menyisakan banyak pertanyaan. Secara garis besar, admin cukup puas dengan series yang satu ini. Terlepas dari budget mahal yang dikeluarkan, ceritanya memang apik dan tidak membosankan. Rizky di sini pamit, terima kasih dan sampai jumpa di video recap berikutnya. Society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily.